Belajar via daring cuma ngabisin kuota, tapi malah nggak bikin paham. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita mau bahas seputar mengajar di masa pandemi COVID-19. Kali ini aku nggak sendirian karena ada tamu spesial, yaitu seorang guru dari SMP Negeri 4 Medan. Untuk Ibu Saripah, boleh perkenalan profil singkatnya, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Saripah Hanum MPD. Sampai saat ini dari tahun 2000 sampai saat ini saya masih ngajar di SMP Negeri 4 Medan. Sekarang ngajar pendidikan apa, Bu? Saya mengajar bahasa Indonesia. S1 saya dari KIP dan S2 juga dari Unimed, jurusan manajemen pendidikan. Untuk saat ini saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 SMP Negeri 4 Medan. Jadi Bu, karena kita ini kan cerita seputar mengajar di masa pandemi. Iya. Menurut Ibu gimana gimana sih kalau mengajar di masa pandemi ini? Iya, mengajar di masa pandemi kemarin sejak datangnya wabah pandemi COVID-19 ini di bulan 3 sampai sekarang ini juga bulan 3 2019, dan sampai saat ini kita juga masih belajar secara online karena mengingat pemerintah menginstruksikan supaya kita belajar online. Kita pun semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini harus belajar daring dan belajar online. Kalau ini kan Bu, kan sekarang ini mengajarnya via online atau daring. Iya. Kalau sebelumnya kan ada muridnya, ternyata ribut, langsung kita kasih tahu gitu kan, Bu. Iya. Ini gimana perasaan Ibu pas awal-awal pelaksanaan belajar via daring ini, Bu? Oke, kalau ditanya perasaan ya jelas jauh beda dengan yang biasa kita lakukan ya. Kalau dulunya kita bisa bertemu dengan murid kita bisa action di depan murid kita. Nah, kali ini kita tidak bisa action kecuali melalui video ya. Karena kita akan belajar daring dalam jaringan melalui handphone, anak-anak bisa berkomunikasi dengan kita. Ya, perasaannya kita sangat rindu dengan mereka. Kalau ditanya sekarang ini perasaan saya kalau dengan belajar online ini rindu sekali melihat anak-anak itu tertawa mereka. Karena kita tidak bertemu lagi seperti yang dulu. Setiap hari mereka hadir, kita ada bersalaman pagi, senyum, bertegur sapa. Sekarang ini kita tidak lagi seperti itu. Karena sebagai makhluk sosial juga. Iya, sebagai makhluk sosial, iya betul itu. Ya, rindu juga dengar ketawa-ketawa mereka, canda-canda mereka. Berisiknya juga rindu ya, Bu? Oh, rindu sekali. Iya, pasti rindu dengan berisik-berisiknya. Apalagi ada anak-anak kita yang nakal itu, situ kita yang paling rindunya melihat celoteh-celoteh mereka. Itu dia. Dan menurut Ibu sendiri kalau belajar via daring ini efektif atau enggak, Bu, untuk yang diajar anak SMP gitu kan ya, Bu? Iya, sudah jelas ya. Kalau ditanya efektif, ya belajar daring. Sedangkan kita tatap muka saja masih banyak kendala, apalagi dengan daring ini. Tapi memang seperti inilah kondisi kita tetap jalani. Kalau ditanya efektif, ya tentu tidak efektif karena kita tidak tatap muka langsung. Karena kita kan kalau di pendidikan ini kan kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga mentransfer nilai, melihat karakter anak-anak itu seperti apa. Jadi kita di sini belum bisa membangun karakter, tapi hanya memberikan ilmu. Ya, hanya ya sekedar sajalah. Karena waktu yang diberikan pun sekali seminggu untuk satu mata pelajaran. Sekali seminggu itu berapa jam, Bu? Bukan berapa jam lagi ya. Kalau kita memang di sini ya kita kondisikan 1,5 jam. Tapi kalau anak-anak untuk melihat video itu online itu kan kita takut juga mereka nih kondisi matanya ya paling-paling 20 menit 30 menit selesai. Iya. Menurut Ibu, Ya. selama pembelajaran via daring ini apa aja kelebihan dan kekurangannya, Bu? Iya. Kalau ditanya kelebihannya ya dari segi materi
jangkauan materi itu luas ya. Kita kan bisa melihat di internet berbagai materi. Pokoknya kita nggak susah lah mencari materi karena sudah ada tersedia. Jadi tinggal mengirim atau kita buat nanti dalam PowerPoint baru kita kirim ke anak. Ya, bagi mereka yang siap belajar, mereka pasti lihat, ya kan? Nah, kemudian kelebihan berikutnya waktunya fleksibel. Artinya waktunya fleksibel ini kan pagi kita kasih materi, anak mau buka malam pun bisa. Ya, besoknya pun dia buka bisa. Yang penting mereka ya sama kita, mereka belajar, dan kalau ada tugas mereka kerjakan. Sudah itu apalagi ya kalau ditanya kelebihannya ya kita menguasai. Kalau ditanya gurunya ya, guru lebih menguasai teknologi dibandingkan dulu kita kan belajarnya manual. Kalau di sini kita bisa merancang video, kita kenal Zoom, ya kan, kita kenal Classroom, belajar melalui WA. Jadi itulah kelebihannya. Jadi kita lebih menguasai teknologinya. Kalau kekurangannya, kalau kekurangannya ya banyak juga. Satu, interaksi kita dengan anak kurang, ya. Kalau tadinya secara manual, kita kan bisa tatap muka. Kita lihat si anak, bisa kita lihat yang mana yang rajin, mana yang ini. Kalau ini kan tidak. Ya artinya gini, kalau guru ini, kalau sekolah namanya pendidik ya, gurunya pendidik. Artinya bukan hanya mentransfer ilmu saja, transfer knowledge, tapi transfer nilai value. Artinya kita membangun karakter dulu, baru memberikan ilmu kepada anak-anak itu. Itu yang kekurangannya yang sangat muncul di pandemi ini. Jadi kita hanya sekedar memberikan ilmu saja, tapi tidak bisa membangun karakter anak. Kalau membangun karakter anak ya melalui chatting lah, tapi tidak bisa tatap muka, tidak bisa berinteraksi langsung. Kemudian ya kemampuan anak juga kita tidak bisa lihat mereka paham atau tidak, kurang bisa karena ya mereka kita kasih tugas kan bisa juga mereka lihat minta bantuan, nggak bisa langsung kita lihat apa mereka itu menguasai apa tidak. Itu kekurangannya. Masih ada sih saya rasa lagi tuh kekurangan lainnya. Ya ini juga kekurangannya, kalau dia kuotanya tak ada, paketnya tak ada, itu kekurangan. Iya. Nah, nggak siap dia dengan teknologi juga kekurangan. Iya. Nah itu, jadi itu dia. Ya, memang ya harus inilah, apalagi dengan orang tua ya, siap-siaplah beli paket, beli kartu ya kan. Saling mendukung ya Bu. Harus saling mendukung. Ya pengawasan juga perlu. Dan di sini kekurangannya juga pengawasan dari orang tua itu kurang. Orang tua kadang cuma beli paket aja tapi nggak diawasi anaknya ngapain. Iya sama aja kan. Dikasih paket tapi anak tak diawasi di rumah. Kurang juga. Ya macam mana lah kondisi juga, orang tuanya kerja. Tak mungkin lah pula terus-terusan bisa mengawasi anak belajar. Tapi itulah yang diminta di masa pandemi ini ya, kerjasama guru dengan orang tua lah. Kalau selama ini kan anak lebih banyak di sekolah, kita lebih bisa mengawasi daripada orang tua kan. Kalau sekarang orang tua yang lebih banyak berperan seharusnya di sini, mengawasi anaknya. Itu saya rasa. Untuk selama pembelajaran via daring ini kan Bu, biasanya kelasnya dibuka online. Untuk absensinya sendiri itu gimana Bu? Oke, baik. Selama pandemi ini kita juga buat jadwal pelajaran ya, 1 hari 2 mata pelajaran. Jadi dari jam 8 misalnya nih ya, dari jam 8 sampai jam 10 itu PPKN, 10 sampai 12 itu agama. Setiap harinya seperti itu bergantian. Jadi pagi anak-anak itu kan sudah dikasih jadwal. Jadi pagi sebelum, misalnya saya ya pribadi, sebelum jam 8, setengah 8 itu sudah saya ingatkan anak-anak untuk belajar. Ya,
baru mengabsen. Absensinya itu melalui WA, biasanya melalui WA. Kalaupun tidak melalui classroom bisa diabsen seperti itu. Jadi untuk efisiennya itu absen melalui WA. Jadi kita tahu anak-anak itu kan kita bisa intip siapa yang aktif dan tidak melalui WA. Kalau di classroom kita tak bisa lihat, ya. Dia kalau kita intip kan ada itu, tapi dia nggak absen. Kita bisa tegur melalui WA. Ya, ada juga anak-anak ini jam 8 kita suruh absen, nanti jam 9 dia baru datang. Terus itu gimana, Bu? Ya udah, namanya kita masa-masa pandemi ini perasaan yang bermain, ya kan? Perasaan yang bermain. Malam pun ada dia absen. Nah, itu dia. Ya udahlah. Yang penting dia mau belajar, itu aja. Ya Raja Tega tadi nggak ada lagi di sini. Ya perasaanlah bermain. Karena kita ya sama-sama mengalami ini kan, wabah pandemi ini. Yang penting anak mau belajar, mau ikut dengan kita. Walaupun dia lambat, misalnya melaporkan ya kita tetap kita terima, kita ya, terimalah. Dan kalau di belajar via daring ini mungkin ada juga orang tua yang bertanya, ini kan anak kami di rumah selama belajar via daring bukannya malah tambah ngerti atau tambah paham, yang ada cuma kuota habis beli paket gitu, Bu. Iya, betul. Gimana tanggapan Ibu terhadap hal seperti itu? Oke. Memang kemarin itu sudah ada diberi kontribusi dari pemerintah paket ya, paket dari pemerintah untuk anak-anak. Cuma ya ada juga yang belum bisa terpakai. Nah, kita nggak tahu salahnya ini di mana. Ya memang kalau melihat dari kondisi orang tua siswa dengan keadaan seperti ini ya susah memang karena terlalu banyak uang keluar untuk beli paket. Ya, kalau tidak ada paket tak bisa belajar. Ya, kalau kondisi orang tua seperti yang kalau kita masuk perasaan orang tua betul itu. Ya, banyak pengeluaran. Sementara anak-anak tidak belajar dengan maksimal karena lebih banyak bermain game daripada belajarnya. Iya, karena apa? Kondisi orang tua juga tidak semaksimal mungkin mereka bisa melihat, mengawasi anaknya untuk belajar. Nah itu ya dari sisi orang tua ya, kalau ditanya ya begitulah yang dirasakan guru selama ini kan. Iya. Dan oh iya Bu, kan ini selama belajar via daring tidak semua murid memiliki handphone dan peralatan untuk internet lainnya. Gimana Bu peran sekolah terhadap murid-murid yang seperti itu gitu Bu? Iya baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Memang di awal kita harus persiapkan dulu keadaan murid-murid ya. Itu kita data melalui wali-wali kelas. Siapa murid yang tidak punya handphone sama sekali. Nah, dan yang punya handphone. Yang punya handphone telah belajar daring. Yang tidak punya handphone kita cari alamatnya. Karena kan ada alamat data mereka. Kita cari, kita datangi. Nah, kita datangi ke rumahnya masing-masing. Nah, itulah kita suruh mereka datang ke sekolah. Tetapi ada juga orang tua yang tidak punya handphone sama sekali ini anaknya yang memang di sini golongan menengah ke bawah itu lebih banyak. Jadi mereka dengan senang hati, bukan dengan senang hati ya, mereka datang ke sekolah. Bu, bagaimana kami belajar kami tidak punya handphone. Nah, bagi yang bisa kami yang datang dan yang tidak datang sama sekali itu kami kunjungi tadi sesuai dengan alamat yang ada di sekolah. Kita suruh datang ke sekolah untuk belajar luring. Disinilah mereka datang ke sekolah setiap harinya menjemput soal atau 2 hari 3 hari sekali mereka datang. Kalau rumahnya jauh itu nanti 3 hari sekali mereka datang ke sekolah. Belajar juga di sini di sekolah. Khusus bagi anak yang tidak punya handphone yang susah lah orang tuanya yang tidak bisa membelikan handphone sama anaknya, kita suruh belajar di sini. Jadi sekolah tetap berperan ya Bu? Sekolah tetap berperan ya, tidak bisa kita tinggal diam dengan cara seperti ini. Mau kita paksakan kan nggak mungkin. Dia tidak punya, bahkan ada yang satu rumah anak itu ada 4 orang yang sekolah.
satu handphone ya ganti-gantian daripada begitu berantem di rumah ya. Dan juga kejadian seperti itu, berantem mereka di rumah, kita suruhlah datang ke sekolah. Ada juga handphonenya dipakai sama orang tuanya karena kerja Gojek. Oh, Ya iya. udahlah, kita yang mana kita suruh datang ke sekolah. Tapi itu pun tidak banyak, ya, tidak banyak. Nah kalau banyak pun kita yang repot, nggak boleh. Iya. Jadi tetap kita jaga protokol ini. kesehatan mereka datang pakai masker, ya kita sediakan cuci tangan dan kita ukur suhunya itu ada tetap temperaturnya. Jadi mereka kita jemput, kita datangi ke rumahnya, kita kasih tahu ada belajar di sini, mereka datang. Itu aja. Dan menurut Ibu apa saran untuk murid-murid yang sekarang belajar via daring, Bu? Iya, anak-anak Ibu, khususnya anak Ibu SMP Negeri 4 Medan ya, kita harus prihatin dengan kondisi kita saat ini. Kita juga tidak mau seperti ini seterusnya belajar. Secara pribadi, Ibu juga tidak menginginkan belajar seperti ini. Karena apa? Karena Ibu pun tidak kenal siapa kamu, situ siapa. Terus terang, ya. Apalagi siswa Ibu yang kelas 7, belum kenal sekali. Kalau udah kelas 9, kelas 8, itu masih kita kenal siapa anak-anaknya. Tapi yang kelas 7 tidak kenal. Maka anak-anak Ibu, Bapak Ibu guru ini setiap hari berada di sekolah untuk memberikan pelajaran. Bapak Ibu guru tidak berhenti memberikan materi kepada kalian. Tolonglah dihargai dengan cara apa? Kalian juga belajar di rumah. Kami tidak ingin kalian itu menjadi bodoh. Karena tugas kami sebagai guru itu memberikan ilmu kepada kalian, membangun karakter kalian ya anak-anak Ibu ya. Jadi mohonlah kerjasamanya. Ketika Bapak Ibu mengajar, kalian juga harus siap ya. Siap dengan pelajarannya, siap dengan kondisi yang sekarang ini. Supaya kerjasama kita ini berhasil dengan hasil yang memuaskan. Kami tidak mau susah payah kami ini hasilnya nol. Ya anak-anak Ibu, walaupun tidak banyak yang kita dapat, sedikit pun alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bulan 1 nanti di semester 2 kita bisa belajar lagi seperti dulu dengan tatap muka. Itu saja. Jadi anak-anak Ibu tolong ya lebih giat lagi belajar, lebih semangat lagi belajar. Seperti Bapak Ibu guru semangat untuk terus memberikan materi kepada kalian. Nah, mungkin ini aja kali ya Bu ya. Ya. Pembahasan kita tentang belajar via daring. Iya. Untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.